Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rika Ihwanti dari jurusan Manajemen semester 3. Di sini saya akan membahas perihal sistem operasi untuk memenuhi tugas aplikasi komputer. Yang akan kita bahas di sini yang pertama yaitu pengertian dan fungsi sistem operasi, lalu sejarah sistem operasi, perkembangan sistem operasi, layanan sistem operasi, struktur sistem operasi, dan yang terakhir adalah macam-macam sistem operasi. Lalu, apa itu pengertian dan fungsi sistem operasi? Sistem operasi memiliki arti secara umum yaitu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamarkan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi banyak ditemukan di perangkat komputer maupun ponsel masa kini. Untuk komputer dan laptop kebanyakan menggunakan sistem operasi Windows, sedangkan untuk ponsel lebih sering menggunakan sistem operasi Android. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer yang dapat memperhitungkan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan yang lainnya. Dengan demikian, dengan kata lain, sistem operasi ini digunakan untuk mengendalikan operasi dasar dan memastikan sistem di dalam komputer dapat berjalan dengan semestinya. Komputer dan sistemnya hanya dapat berfungsi dengan adanya sistem operasi. Lalu, apa saja fungsi sistem operasi? Yang pertama adalah menjalankan operasi dasar. Sistem operasi dinilai sebagai komponen yang sangat vital yang mendasari kerja perangkat lunak dan software lainnya. Sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada suatu komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut dapat berjalan dan ditampilkan pada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Lalu fungsi sistem operasi yang kedua yaitu sebagai wadah program atau aplikasi. Aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan, akan tetapi program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Secara analogi, sistem operasi adalah suatu lantai di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan. Lalu, fungsi yang ketiga yaitu untuk mengkoordinasikan kerja perangkat komputer. Sistem operasi akan mengkoordinasikan segala hal, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Dengan fungsi ini, sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Fungsi sistem operasi yang selanjutnya yaitu menyajikan tampilan. Sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkannya pada monitor atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU. Dengan diterjemahkannya bahasa pemrograman tersebut yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya yang mudah dimengerti. Lalu fungsi sistem operasi yang selanjutnya adalah mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program yang memungkinkan user memiliki hak untuk mengakses dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut. Semua file yang tersimpan dalam komputer dilindungi oleh sistem operasi dan hanya bisa diakses oleh orang yang berhak mengaksesnya atau memiliki kendali atas suatu perangkat komputer. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sejarah sistem operasi. Sejak pertama kali telah dikenal dua jenis sistem operasi untuk menggerakkan komputer, yaitu Unix dan non-Unix. Unix digunakan untuk komputer besar, sedangkan non-Unix digunakan untuk PC. Unix dikembangkan di akhir tahun 60-an oleh sebuah grup yang dipimpin oleh Ken Thompson dari AT&T Laboratories. Unix di Indonesia dikenal dengan sistem operasi yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan atau tidak tersedianya program aplikasi. Bahkan, sistem operasi yang merupakan varian dari Unix dan Minix sulit ditemukan.
Minix tetap memerlukan sistem operasi yang kompatibel dengan IBM PC. Kemudian, Microsoft membuat MS-DOS pada tahun 1981 sebagai yang pertama kali membuat sistem operasi untuk IBM PC. Kerjasama antara Microsoft dan IBM pada waktu itu membuat MS-DOS diterima sebagai sistem operasi standar. Pada tahun 1991, kerjasama antar Microsoft dan IBM berakhir ketika mereka memisahkan diri untuk membuat sistem operasi bagi PC. IBM memilih untuk mengembangkan OS/2, sedangkan Microsoft memilih untuk mengembangkan operasi Windows. Pada tahun 1995, tepatnya pada bulan Agustus, muncullah sistem operasi Windows 95 yang berhasil menjual sampai 7 juta kopi di seluruh dunia hanya dalam waktu 2 bulan. Setelah 2 tahun, keluarlah Windows 97, namun dilaporkan tidak stabil dan masih sering bug oleh user. Perkembangan teknologi hardware atau software dan network termasuk juga internet menuntut Microsoft untuk menciptakan Windows 98. Lalu hal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perkembangan sistem operasi. Sistem operasi dibagi menjadi 4 generasi. Yang pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Ini adalah awal perkembangan komputansi elektronik sebagai pengganti sistem komputansi mekanik. Pada masa ini belum ada sistem operasi. Lalu generasi yang kedua yaitu pada tahun 1955 sampai 1965 sudah diperkenalkannya batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1980, sistem operasi sudah dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Kemudian pada generasi keempat, pada tahun 1980-an, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer. Pada masa ini, era komputansi tidak lagi di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer. Lalu apa saja layanan yang diberikan oleh sistem operasi? Layanan sistem operasi yang pertama yaitu pembuatan program, yang artinya sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Lalu yang kedua yaitu eksekusi program, yang artinya kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras. Sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama pengguna. Lalu layanan yang ketiga yaitu pengaksesan input-output device, yang artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali menjengkelkan agar pemrogram dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Layanan sistem operasi yang selanjutnya adalah pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Kemudian ada pengaksesan sistem. Pengaksesan harus menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai tak terdistorsi serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Lalu ada deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Lalu ada akunting. Akunting di sini artinya sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik penggunaan beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerja. Lalu yang terakhir ada komunikasi. Yang dimaksud komunikasi di sini adalah pertukaran data ataupun informasi di antara dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Lalu pembahasan kita selanjutnya yaitu struktur sistem operasi.
Yang pertama adalah manajemen proses. Sebuah proses yang membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya itu adalah CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat input-output. Yang kedua adalah manajemen memori utama. Tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan CPU atau perangkat input-output. Sebuah tempat penyimpanan sementara sehingga data tidak hilang saat sistem dimatikan. Lalu yang kedua adalah manajemen secondary storage. Digunakan untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Lalu selanjutnya adalah manajemen sistem input-output yang sering disebut sebagai device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam. Yang kelima adalah manajemen berkas. Manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan dengan pembuatan berkas. Berkas mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Yang keenam ada sistem proteksi. Sistem proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengkontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Lalu ada jaringan. Tiap prosesor memiliki memori sendiri. Prosesor akan terhubung melalui jaringan komunikasi. Yang terakhir ada Command Interpreter System. Sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi lain yang disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output device yang ada. Pembahasan kita yang terakhir adalah macam-macam sistem operasi. Sistem operasi yang pertama adalah Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan tampilan antarmuka bergrafis. Sistem operasi ini sudah banyak digunakan oleh user sejak lama. Bahkan sampai saat ini kita juga masih banyak yang menggunakan Windows. Lalu yang kedua adalah Linux. Linux adalah sistem yang sudah banyak dikenal juga oleh banyak orang. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang diturunkan oleh Linux itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah Macintosh. Sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Lalu yang keempat ada DOS. Sistem operasi yang menggunakan interface command digunakan oleh para pengguna komputer pada tahun 1980-an. Lalu ada Sun Solaris. Sistem operasi keluarga Unix yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Sistem operasi Solaris dikenal karena kestabilannya. Kemudian sistem operasi yang selanjutnya adalah Novell. Dibuat oleh Novell Corporation. Sistem operasi ini pernah digunakan oleh Fakultas MIPA UGM untuk Entrikill KRS mahasiswa. Kemudian ada Unix. Unix adalah sistem operasi komputer yang diawali dari Project Multic atau Multiple Information and Computing Service pada tahun 1965. Kemudian ada Symbian. Sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd yang dirancang untuk digunakan pada peralatan bergerak atau ponsel. Lalu ada Palm Mobile yang dikembangkan oleh Palm Inc., yaitu sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Lalu ada BlackBerry. Sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Research in Motion untuk perusahaan BlackBerry garis smartphone untuk perangkat genggam. Lalu ada BIOS atau Haiku, salah satu jenis sistem operasi yang bersifat open source, kuat untuk menjalankan multimedia, multiprosesor, dan mendukung 64 journaling file system. Lalu ada FreeBSD, sistem operasi yang bekerja layaknya Unix tetapi bukan turunan dari Unix. Pertama kali dikembangkan oleh Berkeley Software Distribution pada tahun 1993.
dipercaya untuk server yang menangani beban yang cukup tinggi. Lalu terakhir ada Android. Sistem operasi yang baru-baru ini muncul dan banyak dipakai oleh orang. Pada dasarnya, Android adalah sistem operasi Linux yang dikembangkan dan dibuat untuk aplikasi mobile atau ponsel. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.